Ada. Keluar sendiri. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah hafizakumullah, di kesempatan pagi ini kita akan melanjutkan kita mengambil pelajaran dari surah An-Nazi'at. Kita sudah sampai tema tentang kisah Nabiullah Musa alaihissalam dan musuh terbesarnya yaitu Fir'aun laknatullahi alaih, di mana kita sudah sampaikan mengapa Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan kisah Nabiullah Musa alaihissalam, diletakkan di beberapa surah di dalam Al-Quran, karena ada kemiripan, ada kesamaan, ada kondisi yang tidak jauh berbeda antara dakwah yang dilakukan oleh Nabiullah Musa dengan yang dilakukan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Dan kita juga sudah sampaikan permulaan dakwah Nabi Musa itu jauh lebih berat. Jadi permulaan Nabi Musa alaihissalam berdakwah jauh lebih berat. Sebagaimana kita sampaikan di pertemuan kemarin, Nabi Musa itu punya kekurangan di fisik beliau, pola cara berbicara beliau. Nabi Musa punya hutang jasa kepada musuh utamanya yaitu Fir'aun, dan Nabi Musa punya dosa masa lalu. Jadi 3 poin ini menjadikan Nabi Musa berat. Ditambah Nabi Musa tidak ada yang melindungi, tidak ada yang mendukung. Nabiullah Muhammad SAW meskipun dimusuhi oleh kaumnya, meskipun diusir, tapi ada yang menjaga Nabi. Ada yang pasang badan untuk Nabi yaitu Abu Thalib dan juga keluarga besar Nabi SAW, Bani Hashim, Bani Al-Muttalib. Bahkan mereka keluarga besar Nabi, baik yang beriman maupun yang masih kafir, mereka rela 3 tahun diboikot bersama Nabi, susah makan, susah minum, tidak bisa beraktivitas seperti biasanya selama 3 tahun. Jadi sesulit-sulitnya dakwahnya Nabi Muhammad SAW, masih ada yang membela, masih ada yang mendukung, walaupun tidak beriman tapi mendukung. Sudah begitu Nabi Muhammad SAW diberikan bekal keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhlak yang terpuji, tidak punya dosa masa lalu, tidak punya hutang budi kepada siapapun, sehingga Nabi Muhammad lebih leluasa untuk berdakwah, tidak terikat lisan beliau untuk berbicara, menyampaikan kebenaran, tidak berat kaki beliau untuk melangkah kemanapun, karena beliau tidak punya beban semua itu. Sehingga ketika kisah Nabi Musa banyak disampaikan, maka ini menjadi hiburan buat baginda Rasulullah SAW dan buat siapapun yang menyampaikan kebenaran, berdakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad didustakan, kalau Nabi Muhammad dihina, diejek, Nabi Musa pernah merasakannya. Maka kisah Nabiullah Musa banyak diulang-ulang dengan berbagai sudut pandang yang diambil. Satu kisah di surat tertentu berbeda dengan kisah Nabi Musa di surah yang lain. Ada bagian-bagian yang diambil yang berbeda. Kalau di surah Toha misalkan, Nabi Musa dimulai dari beliau membawa keluarganya keluar dari Madian, kemudian nanti di perjalanan malam di cuaca yang dingin beliau mendapati api,
Beliau mendekat ke sumber api tersebut, yang dikira api ternyata cahaya. Dan kita tahu nanti di surah Toha, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah untuk melepas sandal. Fakhla'na 'alaik, lepas kedua sandalmu itu, karena kamu berada di tempat yang suci. Kemudian nanti Nabi Musa dipanggil oleh Allah, inni anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Aku ini adalah Allah yang tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata li dzikri, dan seterusnya. Jadi ada bagian-bagian dari kisah Nabi Musa yang secara puzzle disebutkan di tempat-tempat yang berbeda, termasuk di dalam surah An-Nazi'at ini yang diambil juga berbeda, yang tidak ada di ayat yang lain atau di surah yang lain. Mari kita baca kisahnya. Kemarin kita sudah mulai di firman Allah, hal ataka hadithu Musa, apakah telah datang kepadamu wahai Rasulullah hadithu Musa, hadis perbincangan, kisah yang nyata, kisah yang benar tentang Nabiullah Musa. Idznadahu rabbuhu bil wadil muqaddasi tuwa, ketika Rabbnya Musa memanggilnya bil wadi al muqaddas, di lembah yang disucikan bernama Tuwa. Dan kita kemarin sudah menyampaikan, Allah memanggil Nabi Musa, kemudian mengajaknya berbicara sebelum beliau diangkat menjadi nabi, menjadi rasul. Maka pelajaran yang ingin kita sampaikan, siapapun yang ingin dimuliakan oleh Allah, maka Allah akan memanggil hamba tersebut. Kemudian apakah hamba tersebut menjawab panggilan Allah atau tidak? Kalau menjawab panggilan Allah, maka Allah akan berkenan untuk mengajaknya berbicara, dan disitulah kemuliaan itu akan hadir. Maka kita sudah sampaikan kemarin berapa banyak Allah memanggil kita. Maka apakah kita menjawab panggilan Allah tersebut atau tidak? Dan kita juga sering mendengar bagaimana cara kita berbicara kepada Allah, atau bagaimana cara agar Allah mau berbicara dengan kita. Kita sering mendengarnya. Kalau di dalam kita sholat, maka kita yang mengajak bicara kepada Allah. Di dalam sholat yang kita lakukan, kita membaca zikir-zikir dalam sholat, membaca ayat Al-Quran, membaca surah, itu kita sedang berbicara kepada Allah. Kita sedang berdialog kepada Allah, kita sedang minta kepada Allah di dalam bacaan-bacaan sholat kita. Tetapi ketika kita ingin Allah yang mengajak kita berbicara, caranya adalah baca Al-Quran. Jadi berbeda. Kalau kita ingin berbicara kepada Allah, maka lakukan sholat, karena sholat itu adalah cara kita berkomunikasi kepada Allah. Tapi kalau kita ingin Allah yang ngajak kita bicara, maka bacalah Al-Quran. Maka kalau kita tarik kesimpulan, kalau ada orang yang tidak punya waktu, disibukkan dari membaca Al-Quran, tidak sempat baca Al-Quran, itu tandanya Allah tidak sudi berbicara kepada orang tersebut. Jadi kalau ada orang yang tidak punya waktu, tidak punya banyak kesempatan untuk membaca Al-Quran, tandanya Allah gak sudi bicara dengan kita. Maka mari kita ukur diri kita masing-masing. Kalau kita masih punya jadwal wirid harian untuk membaca Al-Quran, maka bersyukurlah. Berarti setiap hari Allah sedang ingin mengajak kita berbicara. Tapi kalau belas ada waktu yang terlewat di hari kita dan kita tidak buka mushaf, kita tidak membaca mushaf Al-Quran, maka hari itu Allah sedang tidak sudi bicara dengan kita. Kalau itu keterusan, Allah akan membiarkan kita. Itu yang na'udzubillah, jangan sampai itu terjadi. Maka sebagai pengingat untuk kita semuanya, agar Allah sudi berkenan mengajak kita berbicara, maka kita buka mushaf, kita baca Al-Quran. Disitulah Allah ingin mengajak kita berbicara. Maka Allah memanggil Nabi Musa, kemudian mengajaknya berbicara secara langsung. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak berbicara Nabi Musa dengan pembicaraan yang jelas. Jadi makanya Nabi Musa alaihissalam diberi gelar dengan kalimullah, manusia yang diajak bicara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah diangkat menjadi nabi, menjadi rasul, tugas Nabi Musa dijelaskan oleh Allah. Idhab ila fir'auna innahu tagha.
Pergilah kamu wahai Musa ila Fir'aun, kepada Fir'aun. Ini tugas yang Allah berikan kepada Nabi Musa. Jadi Nabi Musa yang disuruh pergi, Pak. Bukan Nabi Musa tunggu nanti Fir'aun datang kepadamu kemudian pengen belajar, pengen mengenal Allah. Tidak. Nabi Musa diperintahkan kamu yang pergi ke Fir'aun, kamu yang mendatangi Fir'aun. Jadi ini pelajaran untuk kita semuanya. Kalau kita ingin menjadi dai, penyeru, dan kita semuanya adalah orang yang punya kewajiban untuk dakwah, mengajak siapapun kepada menuju Allah. Bahwa lingkup yang paling kecil adalah keluarga kita, pasangan kita, anak-anak kita. Kita dakwai mereka, kita ajak mereka untuk mengenal Allah, mendekat kepada Allah, senantiasa beribadah kepada Allah. Maka kita semuanya adalah dai. Jadi tidak dai itu tidak mesti yang berbicara di depan, di hadapan khalayak umum, tidak. Tapi kita semuanya adalah dai, orang-orang yang mengajak orang lain untuk lebih dekat kepada Allah, dan yang paling utama, paling penting adalah keluarga kita sendiri. Dan Allah perintahkan kamu yang pergi wahai Musa, bukan kamu nunggu Fir'aun datang kepadamu. Nah ini tugas dai. Jadi seorang dai itu harus mendatangi, bukan menunggu. Dia yang datang. Kalau ada sesuatu yang salah, kalau ada orang yang melakukan kemungkaran, kalau ada orang yang melakukan kemaksiatan, datangi untuk diingatkan, datangi untuk dinasihati, datangi untuk diajak kembali kepada kebaikan. Jadi Nabi Musa yang disuruh, dan kalimatnya jelas, idhab. Kita semua tahu artinya. Pergilah kamu wahai Musa ila Fir'aun. Pergimu kepada Fir'aun. Kenapa? Innahu tagha. Karena dia telah menjadi taghut, karena dia telah melakukan tughyan. Tagha, tughyan itu melampaui batas. Batas kewajaran, batas seharusnya, batas sepantasnya. Lah Fir'aun ini melampaui semuanya. Apa bentuk kezaliman atau ketauhudan Fir'aun ini? Dia melakukan dua hal. Dia melampaui batas kepada Allah dan melampaui batas kepada manusia. Kejahatannya Fir'aun itu kepada Allah dia zalim, kepada manusia juga zalim. Kepada Allah dia ingkar, kepada Allah dia tidak mau mengakui, kepada utusan Allah dia melawan, menentang, dan kepada manusia dia juga berbuat zalim. Ketika dia jadi pemimpin penguasa, maka orang-orang yang di luar kabilahnya, mereka yang datang dari Bani Israel, sementara Fir'aun bukan dari Bani Israel, maka masyarakat Mesir yang datang yang dari Bani Israel ini ditindas, diperbudak, dianiaya, ditempatkan, diposisikan sebagai manusia dengan strata yang rendah, dengan status yang rendah, mereka diperbudak dan sebagainya. Jadi inilah bentuk taghut atau tughyan atau kezaliman yang paling tinggi. Ketika seseorang itu kepada Allah dia durhaka, kepada manusia juga berbuat aniaya. Maka ini yang dilakukan oleh Fir'aun. Dia menggabungkan dua keburukan ini. Maka tidak ada kejahatan, tidak ada kezaliman yang lebih besar dibandingkan yang dilakukan oleh Fir'aun. Innahu tagha. Karena dia berbuat zalim, maka datangi dia. Terus Allah sampai mengajarkan kepada Nabi Musa, memberikan istilahnya SOP. Nanti kamu katakan ini, kamu ngajaknya begini, lihat. Sampai didetilkan. Allah Subhanahu wa taala mengajari Nabiullah Musa alaihissalam untuk nanti berdakwah kepada Firaun seperti apa. Fakul halaka ila antazakka. Nanti kalau kamu sudah di hadapan Firaun, maka tawarkan kepadanya, ajak dia bicara, sampaikan kepadanya, halaka wahai Fir'aun, mau tidak kamu ila antazakka, untuk mensucikan dirimu, memperbaiki dirimu. Apa yang sudah kamu lakukan selama ini itu salah, itu keliru, itu zalim. Maka maukah kamu halaka? Jadi sampai ditawarkan, Pak. Halaka, apakah kamu berkenan? Apakah kamu mau ila antazakka, untuk mensucikan diri? Itu poin pertama. Yang kedua, mungkin ketika kamu berbuat zalim ini kamu tidak tahu bagaimana caranya berbuat baik, bagaimana caranya kamu mendekat kepada Rabb yang menciptakanmu. Maka poin yang kedua, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan maukah kamu aku ajari kamu
jalan menuju kepada Allah, cara mendekat kepada Rabbmu. Fatakhsha, sehingga kamu nanti punya khasyah, punya rasa takut. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan semua yang dilakukan oleh Fir'aun dengan kejahatannya, lihat, Allah masih mengajari Nabi Musa tata cara berdakwah kepada Fir'aun, sang durjana yang paling jahat di dunia itu. Sampaikan kepada Fir'aun dua kalimat ini. Tawarkan kepadanya, ajak dia, halaka, maukah kamu, apakah kamu berkenan, ila antazakka, untuk membersihkan dirimu, mensucikan dirimu, wa ahdiyaka, dan aku tunjukkan kepadamu cara untuk mengenal Rabbmu, mendekat kepada Rabbmu, sehingga ada khasyah. Jadi dua ayat ini kita simpulkan. Pertama, ini dua seruan Nabi Musa untuk Fir'aun yang diajarkan langsung, ditalakikan langsung, ditalkinkan langsung oleh Allah kepada Nabi Musa untuk nanti disampaikan kepada Fir'aun. Yang kedua, metode dakwah itu aslinya adalah kelembutan. Bahkan Fir'aun yang sejahat itu, Allah tetap masih ngajarin Nabi Musa, caramu yang baik, caramu yang lembut, cara menawarkannya yang benar. Sekiranya dia mau, sekiranya dia berkenan. Lihat, Allah Maha tahu bahwa Fir'aun nanti akan mati kafir. Allah Maha tahu dengan semua kejahatan yang dilakukan Fir'aun, dia akan menjadi penghuni neraka. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu nanti akan melingkupi Fir'aun dan keluarganya ghuduwan wa 'ashiyya, di pagi hari, sore hari, seluruh setiap harinya, yang kafir yang mengikuti Fir'aun. Allah Maha tahu itu, Pak. Tapi tetap dalam berdakwah kepada orang yang bahkan sudah divonis masuk neraka sekalipun, Allah tetap memerintahkan Nabi Musa yang lembut, caramu yang benar. Kalau kita bandingkan dengan hari ini, para dai, para penyeru, ketika ada yang berbeda dengan yang mereka fahami, ketika pemikiran tidak sama, lihat caranya, sama sekali tidak sama dengan yang Allah ajarkan kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Kenapa orang tidak mau berpikir bahwa yang didakwai, yang diajak itu tidak lebih buruk? Fir'aun yang paling buruk saja tetap Allah mengajari kelembutan. Maka kepada orang yang mungkin kesalahannya masih kesalahan yang terjadi karena tidak tahu, bukan kesengajaan, bisa jadi. Jadi masyarakat kita melakukan kesalahan, keburukan itu atau kemaksiatan itu bisa jadi faktornya karena tidak tahu, atau faktornya karena ikut-ikutan saja. Dulu bapak saya begini kok, dulu mbah saya begini kok. Jadi lebih banyak karena mengikuti, tidak tahu ilmunya. Nah, kalau kesalahan yang dilakukan karena tidak tahu, karena tidak punya ilmunya, itu Allah masih memberikan pemaafan yang luar biasa. Nah, lihat Fir'aun saja diajari. Jadi kelembutan yang harus didahulukan. Lembut itu sampai nanti diajari di dalam di dalam tafsir. Lembut itu seperti apa sih? Sampai diajari. Lembut dalam dakwah itu pertama yang ramah, banyak menampakkan wajah sumringah senyum, bukan wajah kecut, bukan wajah tidak senang, bukan wajah ditekuk, bukan. Kemudian gunakan kata-kata yang baik, pilih kosakata, pilih kalimat-kalimat yang enak didengar. Jadi, kemudian gunakan kata-kata itu, sampaikan, jangan sampai melukai orang yang mendengarnya. Dan yang keempat, lakukan secara bertahap. Tidak langsung sekali kamu kasih tahu orang langsung berubah, tiba-tiba jadi kun fayakun, jadi soleh, jadi ahli surga. Tidak, butuh bertahap. Nabi Muhammad SAW saja mengajari orang-orang yang punya basic kebaikan, punya naluri kebaikan, punya sifat baik saja butuh waktu 13 tahun bahkan lebih. Apalagi kita yang tidak punya modal seperti Nabi SAW. Jadi kelembutan dalam dakwah tadi ya meliputi 4 ya, kata-kata yang baik, disampaikan dengan cara yang baik, tidak melukai, dan berproses, bertahap, disabari, ditelateni istilahnya. Kemudian kalau di sini ada urutannya, Allah Subhanahu wa taala mulai dengan tazkiyah dulu, bersihkan dirimu dulu. Apa-apa yang membuatmu hatimu kotor, jiwamu kotor itu dibersihkan.
Kemudian yang kedua baru diberikan hidayah, dimasukkan ilmu, dimasukkan makrifat mengenal Allah, baru puncaknya adalah khasyah, takut kepada Allah. Nah kalau urutannya ini keliru juga tidak akan tercapai. Jadi kalau puncak kebaikan itu khasyah, dan khasyah itu biasanya dimiliki oleh para ulama. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama. Yang paling memiliki rasa takut yang besar kepada Allah adalah para ulama, yaitu mereka yang punya ilmu. Mereka yang mengenal Allah dengan baik sehingga mereka merasakan khasyah, takut kepada Allah, tapi takut yang memuliakan, takut yang membesarkan Allah. Dan ilmu itu mau masuk, hidayah itu mau masuk kalau dibersihkan dulu jiwanya, ditazkiyah. Gak mungkin ilmu itu akan masuk ke dalam diri kita kalau ada sifat buruk dalam diri kita. Misalkan apa? Sombong, angkuh, misalkan. Alah yang menyampaikan orang itu. Dan saya kan lebih bisa misalkan. Begitu perasaan itu muncul dalam diri kita, dijamin ilmu tidak akan hadir. Jadi kalau kita berilmu kepada seseorang, belajar kepada seorang, kok sampai muncul dalam diri, orang itu, dia. Jadi begitu ada perasaan merendahkan orang yang menyampaikan ilmu, dijamin ilmu itu tidak akan hadir. Maka ini pentingnya tazkiyah. Tazkiyah itu kita, sekali lagi kita sering memberikan perumpamaan, tazkiyah itu hati itu ibaratnya wadah. Kalau mau diisi dengan air yang jernih siap untuk diminum, maka bersihkan dulu wadahnya, gelasnya. Maka air itu baru nanti kita berkenan untuk minumnya, kita mau meminumnya. Tapi kalau tidak ya, mau sejernih apapun air itu dimasukkan ke wadah yang kotor, kita tidak akan sudi untuk meminumnya. Maka itu pentingnya tazkiyah. Tazkiyah yang paling mudah itu, paling cepat itu adalah dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin mensucikan diri kita, mentazkiyah, maka banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Dia membacanya, dia mempelajari terjemahannya, membaca tafsirnya, maka kita akan dapat hidayah. Nah, itu yang cara paling cepat. Nah, di sini ada yang menarik juga, mengapa menggunakan kata wa ahdiyaka ila rabbika. Aku akan tunjukkan kepadamu wahai Fir'aun, kepada Rabbmu. Mengapa menggunakan kata Rabb? Mengapa bukan Allah? Mengapa bukan wa ahdiyaka ilallahi fatakhsha? Aku akan tunjukkan kepadamu kepada Allah. Kenapa bukan Allah? Kenapa Rabb? Karena Nabiullah Musa sedang diajari oleh Allah, ingatkan Fir'aun tentang Rabbnya. Bukankah Allah sebagai Rabbnya yang menciptakan dia, yang memberikan dia rizki, yang menjaga dia sampai dia sehat, jarang sakit atau bahkan tidak sakit, kemudian mencukupi rizkinya, mengatur urusannya. Maka kata Rabb ini adalah untuk mengingatkan Fir'aun dan tentang Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang mengatur, yang menciptakan, memberi rizki, memelihara, dan yang memenuhi semua kebutuhan kita. Maka menggunakan kata Rabb yang tepat. Sudah didakwai, sudah diajari cara berdakwah yang benar, kemudian sampai ditunjukkan penguat bukti bahwa Nabi Musa betul-betul adalah utusan Allah. Fa'arahul ayatal kubra. Maka Nabiullah Musa memperlihatkan kepada Fir'aun al-ayat al-kubra, yaitu tanda atau mukjizat yang kubra, yang paling besar. Jadi ayat yang terbesar atau mukjizat terbesar adalah mukjizat yang tidak ada yang lebih besar lagi yang dibawa oleh Nabi Musa. Sehingga ketika yang sudah paling besar ini ditunjukkan, dimunculkan, pilihannya adalah dia beriman atau kafir, atau tetap ingkar. Karena ini sudah mentok, mukjizatnya sudah mukjizat yang paling mentok, paling besar. Sudah tidak ada mukjizat yang lebih besar yang dibawa Nabi Musa selain yang ditunjukkan ini. Sehingga pilihannya, kalau sudah diperlihatkan yang paling besar, dia mau berubah menjadi beriman atau dia tetap ingkar, tetap kafir. Karena sudah paling besar, sudah tidak ada yang lebih besar lagi. Apa mukjizat yang paling besar? Kalau ulama menyebutkan nanti di tafsir, yaitu tangan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa yang memasukkan tangannya ke lengan bajunya atau ke saku bajunya, kemudian begitu dikeluarkan dari tangannya muncul cahaya putih. Itu diantara mukjizat, yaitu tangan. Kemudian ada yang mengatakan mukjizat terbesar yang dibawa Nabi Musa adalah tongkatnya. Karena dari tongkat itu begitu diperintahkan oleh Allah dilempar berubah menjadi ular. Tongkat yang sama
begitu dipukulkan ke batu memancar 12 mata air. Tongkat yang sama begitu dipukulkan ke laut, laut itu menjadi terbelah sehingga menjadi jalan untuk bisa dilalui dengan mudah oleh Nabiullah Musa dan Bani Israil. Itu mukjizat terbesar. Dan semua itu sudah dilihat oleh Fir'aun dengan matanya langsung. Artinya tidak ada mukjizat yang lebih besar yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Sehingga pilihannya tadi, dia mau meyakini bahwa Nabi Musa adalah utusan Allah atau tetap mengingkari. Dan Fir'aun lebih memilih yang kedua tadi. Maka yang dilakukan oleh Fir'aun apa? Fakadzdzaba. Dilihatkan semua mukjizat besar itu, dia malah fakadzdzaba, dia mendustakan. Bukan cuma mendustakan dengan ucapan, bukan cuma mendustakan dengan perkataan, tapi wa'asa. Dia juga bermaksiat, durhaka kepada Nabi Musa dengan perbuatannya. Malah menuduh Nabi Musa sihir dan sebagainya, mengejar-ngejar Nabi Musa, ingin membunuhnya dan sebagainya. Jadi ya, itu yang diambil oleh Fir'aun. Sudah ditunjukkan mukjizat, dia tetap mendustakan, dia tetap bermaksiat kepada Nabi Musa. Bukan hanya itu, tsumma adbara. Dia malah berpaling, dia malah istilahnya melengos. Yas'a, dan dia berusaha sekuat tenaga untuk melawan Nabi Musa dengan apa yang dia miliki. Tidak cukup di situ, lihat kejahatan-kejahatannya. Fahasyara fanada, dia kumpulkan itu para pembesarnya, dia kumpulkan tukang sihirnya, dia kumpulkan rakyatnya, fanada, kemudian dia memanggil, menyeru, mendeklarasikan dirinya, faqala ana rabbukumul a'la. Kemudian dia mengatakan, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Jadi lihat, mendengar kalimat ini, mendengar Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, iblis sampai geleng-geleng. Iblis itu sampai gedek-gedek. Gimana gak gedek-gedek? Iblis diriwayatkan dalam tafsir mengatakan, loh, dulu aku disuruh bersujud kepada Adam, aku tidak mau, aku mendapatkan siksaan seperti ini sampai hari kiamat. Ya gimana dengan orang yang berani mengatakan ana rabbukumul a'la? Jadi iblis saja sampai gedek-gedek lah. Sejahat-jahatnya iblis sampai geleng-geleng. Aku loh gak berani bilang begitu. Aku yang cuma bantah satu perintah Allah saja, disuruh sujud tidak mau, aku mendapatkan laknat sampai hari kiamat. Sudah divonis oleh Allah nanti menjadi penghuni neraka. Cuma kesalahan satu yang aku lakukan itu pun ya karena tadi tidak mau bersujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Lah kok ada manusia yang melakukan kedurhakaan kepada Allah melebihi iblis. Maka sampai dikatakan di Ad-Durrul Al-Mansur sampai dikatakan. Saya bacakan kalimatnya. Anna iblis lamma sami'a minhu qaulahu hadza qala. Iblis itu ketika mendengar perkataan Fir'aun tadi ana rabbukumul a'la, dia mengatakan inni tajabbartu ala Adam falaqitu ma laqitu. Aku itu kan cuma bantah, tidak mau tunduk sama Adam, tapi lihat apa yang aku alami sampai sekarang, sampai hari kiamat. Kemudian dia mengatakan wa hadza yaqulu hadza. Orang seperti ini dia mengatakan kalimat itu sampai iblis gak sudi nyebut namanya. Wa hadza yaqulu hadza. Sampai gak sudi, khawatir kalau iblis dikumpulkan dengan Fir'aun malahan. Kalau kita takut dikumpulkan dengan iblis, ini iblis khawatir dikumpulkan dengan Fir'aun. Tapi gak mau nyebut namanya. Wa hadza yaqulu hadza wa hadza du'a'u ilaihi wa hadza da'ahu ilaihi al-kibr. Sampai iblis yang memberikan analisa. Kenapa manusia ini kok berani-beraninya dia bicara begitu? Oh, tidak lain karena kesombongan yang karena kesombongan yang ada dalam dirinya, dan kesombongan itu munculnya karena dia telah mendapatkan semua kenyamanan, kekuasaan, diulu-ulukan. Ada nanti yang lain mengatakan tidak pernah sakit. Wallah, kalau ini saya tidak tahu. Jadi semua yang orang inginkan itu ada dalam Fir'aun, sehingga semua kenyamanan ini membuat dia tidak mau menurunkan derajatnya. Karena nanti di dalam tafsir yang sama Ad-Durrul Al-Mansur, Hamzah Al-Karmani belum menyebutkan ketika Nabiullah Musa berdakwah kepada Fir'aun, Nabi Musa mengatakan kepadanya, inna rabbi arsalani ilaika, Rabbku telah mengutusku kepadamu wahai Fir'aun, kalau kamu mau beriman sekali saja, maka kamu akan merasakan kesenangan selama 400 tahun.
Jadi lain amanta bi rabbika, kalau kamu mau beriman kepada Rabbmu wahai Fir'aun, takunu arba'ami'ati sanatin fis surur wan na'im. Maka kamu akan mendapatkan kebahagiaan dan kenikmatan sepanjang 400 tahun. Bayangkan. Ini Nabiullah Musa. Jadi sudah begitu, kalau kamu mau beriman kepada Rabbmu, kamu di dunia akan bahagia, senang-senang selama 400 tahun. Sudah begitu, tsumma tamutu fatadkhulul jannah. Kemudian nanti ketika kamu mati, kamu akan langsung dimasukkan ke surga. Lu kurang enak apa? Dakwahnya Nabi Musa kepada Fir'aun. Cukup kamu yakin saja bahwa Allah adalah Rabb yang tertinggi, Tuhan tertinggi, maka kamu akan bahagia 400 tahun. Begitu selesai kamu bahagia di dunia, kamu akan mati. Setelah mati kamu langsung ke surga. Insyaallah begitu kan? Apa jawabannya? Sik, ntar dulu. Hatta astasyira Haman. Ntar dulu aku tak musyawarah dulu dengan Haman. Saya tak tanya dulu kepada Haman menteriku, aku akan minta masukan. Ini salahnya orang itu kalau punya pembisik, punya orang dekat yang sama-sama jahat. Kadang orang ini, pemimpin ini kadang tidak jahat. Kadang dia mungkin polos, tapi tadi pembisiknya ini loh. Para menterinya ini loh yang jahat otaknya sehingga mudah membisiki, mudah mengelabui atas dengan bahasa-bahasa yang indah. Lihat Pak bahasanya. Maka kemudian Fir'aun tadi Pak bermusyawarah minta masukan kepada Haman. Fastasyarahu faqala, maka Haman kemudian mengatakan, atasiru abdan ba'dama kunta rabban tu'bad. Fir'aun, apakah kamu rela dirimu nanti menjadi hamba biasa seperti manusia yang lain? Padahal kamu sebelumnya adalah Rob, Tuhan yang disembah oleh manusia yang lain. Kamu mau menurunkan derajatmu itu, menurunkan statusmu itu? Lihat kalimatnya kan, kan? Dan lihat orang ya tentu tidak mau kan, karena membayangkan jadi budak, jadi orang biasa, betapa lelahnya, betapa sulitnya. Maka biasanya kalau sudah di atas gak mau turun, minta lagi kalau bisa. Lihat, itu kalimat yang disampaikan oleh pembisiknya Fir'aun, Haman. Ya, maka Nabi juga memperingatkan, hati-hati dari para pembisik. Pembisik itu ada dua kan, pembisik yang baik, yang selalu membisiki untuk mengajak kepada kebaikan, tapi yang lebih banyak adalah pembisik yang buruk, yang jahat, sehingga orang yang tadinya pengen lurus tiba-tiba dibisiki akhirnya melenceng. Faqala ana rabbukumul a'la, dia deklarasi ketuhanan, maka fa'akhadahu Allahu nakalal akhirati wal ula. Maka kemudian Allah menyiksa Fir'aun al-akhirah dengan siksaan yang terakhir, ucapannya yang terakhir, wal ula, dan ucapannya yang pertama. Ini tafsirannya setidaknya ada dua, yang mengatakan yang akhir dan yang pertama. Yang akhir itu maksudnya Fir'aun nanti akan disiksa di akhirat, al-ula akan disiksa di dunia. Disiksa di akhirat jelas nanti dia akan dimasukkan ke neraka, disiksa di dunia dengan dia ditenggelamkan. Jadi sampai diriwayatkan juga nanti malaikat Jibril sampai gedek sama Fir'aun. Jadi ketika Fir'aun ini tenggelam di laut itu, Fir'aun itu sempat mau mengucapkan kalimat tauhid. Nah kalau Fir'aun jadi mengucapkan kalimat tauhid, Allah pasti akan memberikan rahmatnya, walaupun dia sudah sejahat itu. Asal orang itu mau sekali saja mengucapkan kalimat tauhid membuat Allah senang, sekali saja seumur hidupnya, maka semua kesalahannya akan diampuni karena rahmatnya Allah yang luas. Nah, malaikat Jibril tahu itu. Dalam kondisi Fir'aun tenggelam itu, Fir'aun bisa saja nanti akan mengucapkan kalimat tauhid. Maka malaikat Jibril nggak mau itu terjadi. Karena apa? Saking begitu dia deklarasi ketuhanan itu, yang marah, yang gede-gede bukan cuma iblis, tapi malaikat juga merasakan kemarahan yang luar biasa. Maka begitu dia tenggelam dan khawatir nanti dia akan mengucapkan kalimat tauhid, malaikat Jibril ngambil tanah itu, tanah disumpalkan ke mulutnya Fir'aun sehingga Fir'aun tidak sempat mengucapkan kalimat tauhid. Silakan nanti baca misalkan di surah Yunus, itu hampir saja dia mengucapkan kalimat itu. Jadi Masya Allah, sampai membuat malaikat Jibril saja marah karena
pengakuan dia sebagai Tuhan yang maha tinggi. Nah sekarang kok Firaun kecil kok tambah banyak. Ada yang wamakoli dan sebagainya. Jadi Masya Allah, jadi dia sampai membuat malaikat Jibril tidak ridho kalau sampai Allah memberikan rahmat kepadanya. Asal dia mau mengucapkan kalimat tauhid sekali saja pasti Allah mengampuni. Maka lihat betapa luasnya rahmat Allah. Kalau kita yang tidak sampai melakukan kejahatan seperti Fir'aun, maka ketika kita basahi lisan kita dengan kalimat-kalimat tauhid, banyak membaca tahlil la ilaha illallah, maka Allah pasti akan berkenan untuk memberikan rahmatnya kepada kita. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala akan menghukum Fir'aun dengan dua kejahatannya yang terakhir dan yang pertama. Tafsiran yang lain adalah kejahatan terakhir adalah dia mengucapkan ana rabbukumul a'la. Kejahatan yang pertama dia mengucapkan kepada kaumnya, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Wahai kaumku, wahai rakyatku, aku tidak mendapati ada Tuhan yang pantas untuk disembah selain aku. Disebutkan dalam surah Al-Qasas, dia mengatakan kepada masyarakatnya, kepada kaumnya, ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Aku tidak mendapati kalian punya Tuhan yang lebih pantas disembah selain aku. Itu kejahatan Fir'aun sehingga dia mendapatkan laknat itu. Inna fi dzalika la'ibratan liman yakhsha. Semua kisah ini akan bermanfaat, ada gunanya kalau kita mendengarnya, kita menyimaknya dengan penuh khasyah. Khasyah itu salah satunya tadi, kita mendengarkan dan kita berdoa dalam hati, semoga saya tidak seperti Fir'aun yang dilaknat, semoga saya tidak mendapatkan keburukan seperti Fir'aun dan sebagainya. Itu bagian dari khasyah, yaitu kita merasa takut mendapatkan keburukan seperti keburukan yang dialami oleh dalam kisah ini, yaitu Fir'aun. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini mungkin yang bisa disampaikan, semoga ada manfaatnya. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.